Ini adalah sayuran asparagus. Konsep dari sayuran ini hampir sama seperti rebung bambu yang kita masak layaknya sayur. Asparagus adalah tunas dari tanaman asparagus, di mana ketika tumbuh dewasa tanaman ini memiliki batang yang keras dan tumbuh cukup tinggi. Dari berbagai macam panen asparagus, terdapat 3 varian asparagus yang dibedakan berdasarkan warnanya. Selain asparagus hijau yang paling umum, varietas lain ada asparagus ungu yang lebih manis dibanding asparagus hijau. Walau begitu, asparagus ungu akan berubah menjadi hijau saat dimasak. Di sebagian besar Eropa, asparagus yang paling berharga adalah asparagus putih, yang sebenarnya dihasilkan dari asparagus hijau yang tumbuh dalam gelap. Perbedaan warna pada sayuran asparagus hanya menunjukkan jumlah cahaya yang diterima asparagus selama proses pertumbuhan. Lalu bagaimana proses pertanian asparagus putih yang digemari di Jerman? Pada video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk melihat proses pertanian asparagus putih. Orang Jerman sangat tergila-gila dengan sayuran asparagus putih. Asparagus putih di Jerman dapat dijual dengan harga 325.000 per kilogram. Salah satu penyebab harga yang bagus ini karena tingginya peminat dan juga masa panen asparagus yang terbatas, yaitu hanya terjadi di musim semi setiap tahunnya. Pada musim panen asparagus, kamu dapat menemukan asparagus di berbagai menu restoran di Jerman, mulai dari sup, salad, hingga pizza. Namun menu andalan mereka adalah masakan klasik, di mana asparagus putih direbus dan disajikan dengan kentang dan daging babi. Tombak asparagus tumbuh di awal musim semi dari mahkota akar tanaman induk yang akan memberikan tunas asparagus untuk setiap tahun. Asparagus putih tumbuh dari tanaman yang sama yang menghasilkan asparagus hijau. Asparagus tetap berwarna putih karena batangnya tidak menerima sinar matahari, sehingga tidak menghasilkan klorofil hijau. Dilihat dari perawatannya, asparagus putih membutuhkan perawatan yang sama seperti tunas hijau, kecuali kenyataan bahwa petani harus mencegah akses ke sinar matahari selama berminggu-minggu pada masa produksi tunas baru. Seperti halnya asparagus hijau, tahapan proses pertanian ini dimulai dengan menyiapkan ladang. Petani akan menurunkan traktor untuk membajak ladang, untuk membalik struktur tanah, dan juga membuat bedengan tanah setinggi 30 cm. Kemudian, traktor berikutnya akan menebarkan lapisan pupuk kompos ke bagian bawah alur dengan ketebalan 1 inci, yang kemudian akan ditutup tanah setebal 2 inci. Pada tahapan ini, ladang sudah siap untuk menerima bibit asparagus. Sebenarnya, tanaman asparagus dapat dibudidayakan dengan biji, akan tetapi membutuhkan waktu yang lama hingga petani dapat memanennya, yaitu setidaknya pada tahun ketiga atau keempat. Itu pun dengan hasil yang belum maksimal. Untuk mengatasi waktu panen yang lama ini, petani Eropa umumnya akan menanam asparagus dengan akar atau mahkota asparagus. Dengan mahkota akar asparagus, petani dapat memanen tunas asparagus di tahun kedua. Tahun pertama difokuskan untuk pengembangan akar asparagus. Sementara itu, mahkota asparagus ini dapat diperoleh dari petani yang mengkhususkan diri untuk produksi bibit mahkota asparagus.
Akar mahkota asparagus diperoleh dari tanaman asparagus yang sudah berumur antara 3 hingga 4 tahun. Proses pemanenan mahkota ini dilakukan di awal musim semi. Petani akan menurunkan traktor pemanen yang akan mengangkat mahkota asparagus dari tanah dan memindahkannya ke truk pengangkut yang akan membawanya ke ruang produksi. Di sini, para pekerja akan menata mahkota dan mengemasnya dalam karung jaring yang selanjutnya akan didistribusikan ke para petani asparagus. Beralih ke petani tunas asparagus, proses penanaman mahkota ini dapat dilakukan secara manual maupun dengan bantuan traktor untuk mempercepat proses penanaman. Kondisi ini tergantung pada seberapa luas lahan yang diolah oleh para petani. Pada tahun pertama penanaman, petani akan membiarkan tunas asparagus pertamanya untuk tumbuh besar menjadi tanaman asparagus dewasa, untuk membiarkan mahkota dapat berkembang dengan sempurna. Petani berfokus pada perawatan seperti pembersihan gulma dan penyakit, serta penyiraman secara teratur setiap minggunya. Di tahun kedua, di awal musim semi, petani akan menutup setiap bedengan barisan mahkota asparagus dengan plastik mulsa dan plastik bening. Penutupan ini bertujuan untuk menghindarkan tunas asparagus terkena sinar matahari, sehingga dapat menghasilkan tunas asparagus putih. Sementara itu, untuk petani skala kecil biasanya akan menggunakan media tanah untuk menutup mahkota, yaitu dengan meninggikan bedengan tanah tempat mahkota berada. Sehingga pada proses pemanenan tunas asparagus putih ini, petani akan terlihat memasukkan tangannya ke dalam tanah dan memotongnya dari pangkal. Setiap mahkota dapat menghasilkan sekitar 2 tombak per tanaman per minggu. Asparagus memiliki waktu panen yang sangat singkat, hanya 8 minggu di musim semi. Proses pemanenan tunas asparagus ini dimulai dari awal musim semi hingga awal musim panas. Dan ketika musim panen berakhir, petani akan membiarkan tunas berikutnya untuk tumbuh dan berkembang menjadi tanaman dewasa. Tanaman ini akan dibiarkan tumbuh hingga musim gugur datang. Sementara itu, hasil panen asparagus putih ini akan dibawa ke ruang produksi di mana para pekerja sudah siap untuk menyambutnya. Di sini, asparagus putih akan dibersihkan, didinginkan dan juga disortir serta diikat per 1 pon atau sekitar 20 tombak. Asparagus putih yang mahal harus memiliki warna putih sempurna dan masih kuncup dengan panjang 22 cm dan lebar 22 hingga 27 mm. Segera setelah asparagus putih sampai ke ruang produksi, pekerja akan menempatkan keranjang pada aliran air untuk mencucinya. Setelah itu, pekerja akan menata asparagus pada sabuk konveyor berjalan untuk dibawa ke ruang pemotongan. Selanjutnya, asparagus menuju ke tempat pencucian yang akan dilakukan dengan mesin otomatis. Setiap asparagus akan dicapit dan digosok dengan mesin yang kemudian menempatkannya kembali ke konveyor. Kemudian pekerja akan mengemasnya dalam ikatan maupun pada keranjang yang selanjutnya akan didistribusikan ke pasar swalayan maupun restoran-restoran di Jerman.